Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 21030025 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Saya di sini akan mempresentasikan tentang relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya, relevansi Pancasila dengan ilmu. Pancasila dengan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat karena perkembangan ilmu mengacu pada Pancasila yang dimana setiap sila Pancasila memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan ideologi yang manfaatnya untuk mengontrol semua perkembangan agar perkembangan ilmu memiliki tujuan dan orientasi yang jelas. Lalu, peranan Pancasila sebagai landasan ilmu. Selanjutnya, di dalam hubungan Pancasila dengan ilmu, pasti Pancasila berperan untuk mendasari pengembangan ilmu. Di antaranya, pertama, sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dan yang ketiga, sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tentunya mendapat tantangan yang tidak ringan. Apalagi sekarang terjadi arus globalisasi yang sangat pesat. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan terdapat pada hal-hal berikut ini. 1. Perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam kapitalisme dan terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai tersebut seperti merampas, merebut, berkompetisi, bebas dan tak ada aturan. Sedangkan di Indonesia mengandung ekonomi Pancasila yang digunakan sebagai teknik ataupun ilmu dalam perekonomian di Indonesia. Ekonomi di dalamnya terdapat demokrasi, asas kekeluargaan, dan gotong royong, dan mendapat pengawasan dari pemerintah. 2. Apresiasi yang lemah dalam perkembangan teknologi alternatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk lainnya. Sebagai contoh, ketika Dahlan Iskan menjadi menteri, beliau sangat mendukung dikembangkannya teknologi mobil listrik.
Setelah mobil listrik itu telah terbuat dan diuji, mobil listrik tersebut tidak lolos uji emisi. Kesimpulan, Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Dalam persebaran iptek di Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat iptek tersebut yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Maka dari itu, hubungan Pancasila dengan ilmu tidak akan pernah lepas, karena Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruhi dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.